Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini guys ya. Oke, tanpa banyak basa-basi langsung saja kita ke videonya guys ya. Let's go. Ada-ada saja guys, ini legend Persija Bang Pamungkas mengatakan mungkin Beckham harus belajar dari saya agar tidak emosian ke supporter. Gimana ya guys ya ngomongnya ya, ngasih taunya gimana ya, biar dia lebih paham, lebih ngerti. Seharusnya dia lebih mengerti karena dia itu yang lebih pertama menjadi pemain timnas dibanding Beckham. Kalau menurut saya ya wajar-wajar saja si Beckham emosian, apalagi di waktu permainan yang kemarin. Saya mengatakan Beckham bermain tidak lebih, tidak kurang dari 1 menit, bahkan cuma 30 detik. Tapi kenapa masih ada saja yang meledek ke Beckham? Ya, membuli atau meledek ke Beckham. Seharusnya ente atau abang-abang Pamungkas itu memberi arahan, memberi contoh yang baik untuk supporter agar tidak seperti itu lagi. Karena jelas-jelas ini supporter adalah bawaan dari rival. Oh itu ya, oh itu gitu mungkin ya. Jadi katanya legend. Oh itu ya. Terima kasih komentarnya ya. Jadi Bambang itu emang seorang legend ya, tapi dia legendnya sepak bola Persija. Jadi dia nggak cocok kalau disebut legend sepak bola nasional ya. Sebab apa? Sebab kalau seorang legend sepak bola nasional itu bukan memperkeruh keadaan ya apabila kalau timnya kalah ya. Nah, jadi seperti itu. Harusnya punya jiwa profesional ya, arif dan bijaksana ya kalau seorang legend nasional itu. Jadi membuat contoh generasi-generasi muda ya sepak bola Indonesia. Jadi sebagai panutan harusnya ya, jadi profesional ya intinya. Mungkin itu ya balasan komentar ini. Mungkin kalau nggak cocok boleh komentar ya. Si goblok daun, iya si BP ngomong tengah capruk maneh BP, aduh si galain kolot wae maneh. Aing begitu respect lamun sia siga kitu, koplok. Sok we searching ku maneh komenana atau obrolan si BP, pernyataan si BP tentang Beckham. Aing pernah respect ka maneh, bahasa pernah main di PBR, Polita Bandung Raya mun salah mah. Walaupun rivalna Persib, tapi aing respect ka maneh. Menjaga situasi tiba-tiba eta tiba lagi, tapi aya mana si Ganu kumanya nya otakna sengklek loba ulin yang dejek si Gana begitu koplok si Beng P. Enggeus pe sok pisan kita kudu mundur. Wani diadu prestasina jeung si Beckham maneh mah naon atuh Diadu guys ya. disebut legend teh teu bisa mere contoh positif kanu lain nitah mundur. Geus mending keneh gerang ngaku tah gol si Ece nu dianulir lamun Persija yang juara mah. Udah Tanpa Persija, Indonesia bisa apa? Tanpa Persija, Persib bisa apa? Aing nanya, timnas Indonesia aya pemain Persijaan juara Piala Asia tuh, terus lolos Piala Dunia tuh, dan tuh berarti pengaruh. Terus Persib tanpa Persija, anu kamari juara saha? Persib. Ada liuran semuanya. Tanpa Persija. Buntut dari penghinaan terhadap Beckham Putra ketika bermain di timnas, akhirnya petinggi Persib Bandung menjadikan Liga 1 sebagai target utama juara kembali ya. Yang tadinya santai, akhirnya Persib benar-benar ingin menargetkan juara kembali di Liga 1. Karena ulah oknum-oknum yang tidak puas terhadap performa Beckham Putra. Buntut dari penghinaan terhadap Beckham Putra ketika bermain di timnas, akhirnya petinggi Persib Bandung menjadikan Liga 1 sebagai target utama juara kembali ya. Yang tadinya santai, akhirnya
Persib benar-benar ingin menargetkan juara kembali di Liga 1 karena ulah oknum-oknum yang tidak puas terhadap performa Beckham Putra. Persija cip langsung panas dingin kadal saha nu panas dingin Asia Persib geus hat-trick 3 kali jadah cek atuh rupa-rupa euy bisa ditembak ku aing ku rudal Israel ari ngomen teh sok ngalilat fakta klub bisa geus hat-trick can juara hiji ge katara rese dibere ku aing kompetisi full kadon ka 3 dibere final ngarelep anjing ting ka mana cih anjing rupa-rupa siapa ting soak gua tau nu kieu mah soak. Banyak banget video tentang masalah STY ke Persija Jakarta. Ya. STY ke Persija Jakarta, Persib bakalan ketar-ketir. STY pindah ke gabung ke Persija Jakarta, Persib nggak bakalan juara lagi. Lah, yang gue pertanyakan, kan Liga Indonesia ini kan banyak. Kenapa apa-apa tuh Persib? Apa klub kalian nih susah ngalahin Persib? Gue tanya. Emang iya susah kan? Susah bener kan? Persija ini, ya, udah berapa musim tuh nggak bisa semenjak Bojan megang ke Persib. Persija ini susah buat ngalahin Persib. Berarti kalian ini supporter nih STY gabung ke Persija Jakarta berarti untuk ngalahin Persib doang gitu. Itu tuh salah besar, nol besar. Harusnya mikirnya kayak gini buat supporternya ya. Kalau misalkan STY ke Persija Jakarta, gimana caranya tim lo tuh kuat gitu? Gimana caranya juara gitu? Bukan menyenggol-nyenggol ke Persib. Jadi pemikiran otaknya tuh dongo banget gitu. Beda sama manajemen Persib. Manajemen Persib atau Boboto, kalau beli pemain, bukan buat ngalahin Persija, bukan. Gimana caranya Persib juara gitu loh. Ya kalau misalkan Persib juara ya berarti Persija bakalan kalah. Itu aja. Otak-otak dongo tuh, lo tuh aduh masalah dipakai aja. Makanya harus pinter. Ngaku orang kota tapi kelakuan kampung ini banyak banget video tentang masalah STY. Jujur, fans dari Persib gak baperan. Fans dari Persib gak baperan ya. Saya pernah mengkritik permainan Persib bahkan sampai saya mengatakan jelek. Saya kira saya akan diserang. Justru komen-komen yang datang silakan. Kritik lebih tajam lagi. Tajam ya, bukan kritik yang menghina. Silakan kritik lebih tajam lagi, Bung. Kita ingin kritikan yang real. Kritik. Saya kira saya akan diserang. Bahkan istri saya yang fan Persib mengatakan gak salah. Dia marahin saya. Kenapa kamu kritik? Loh, saya harus jujur pada saat Persib gak main bagus. Karena dia kan fan. Dia merasa tersinggung. Objektif sih ya. Loh, tadinya dia bilang enggak edit. Saya bilang enggak, kita masukin dong. Orang bener kok saya ngomong kan. Bener, ini jujur, ini real story. Saya masukin, wah kamu gak bener nih, nanti pasti pada marah. Gak marah. Mereka terima. Karena benar apa yang saya kritik. Ya kan, tapi pada saat saya muji, mereka happy juga. Oke, benar. Saya puji. Karena sesuai dengan kejadian di atas lapangan. Jadi gak baperan. Nah, ini yang saya suka dengan supporter Persib. Jadi walaupun saya membuat konten, mau saya kritik sesuai dengan kejadian, mereka gak baperan, gak ada yang marah-marah, terus serang atau ngancam, gak ada yang ngancam. Pada saat pernah ada kejadian kericuan ya, kalau nggak salah di stadion, saya kritik juga gak ada yang marah-marah. Apa nih? Kalau ingin mengejar Persib, jangan sibuk menjatuhkan mereka. Bangun dulu tim kalian sampai layak berdiri sejajar. Pernyataan Rahmat Dermawan ini sebenarnya cukup menarik jika dilihat dari sudut pandang kompetisi sepak bola ya guys ya. Kalimat ini kalau mengajar Persib jangan sibuk menjatuhkan mereka. Bangun dulu tim kalian sampai layak berdiri sejajar. Pada dasarnya ini bukan sedang membela Persib secara berlebihannya. Saya melihatnya lebih sebagai kritik terhadap budaya sebagian supporter dan pihak-pihak yang terlalu fokus mencari kesalahan rival dibanding memperbaiki tim sendiri. Kalau kita jujur melihat beberapa musim terakhir, Persib memang sedang berada di periode yang sangat kuat ya guys ya. Ketika sebuah tim terus meraih prestasi, biasanya akan muncul dua respon. Yang pertama, belajar dari keberhasilan mereka. Yang kedua, sibuk mencari cara untuk menjatuhkan mereka.
Dan menurut saya Rahmat Darmawan ini sedang mendorong opsi yang pertama ya guys ya. Dan yang saya setujui dari pernyataan itu adalah juara tidak bisa dihentikan hanya dengan ejekan, sindiran atau kebencian ya guys ya. Juara dihentikan dengan tim yang lebih kuat di lapangan gitu guys. Kalau ada klub yang merasa tertinggal dari Persib, ya jawabannya bukan memperdebatkan keberhasilan Persib setiap hari ya guys ya. Ya jawabannya adalah memperbaiki akademi, meningkatkan kualitas pemain, memperkuat manajemen, dan membangun tim yang lebih kompetitif. Tapi di sisi lain saya juga memahami kenapa pernyataan ini memancing sedikit perdebatan, karena kalimatnya cukup tajam dan bisa ditafsirkan seolah-olah menyindir pihak tertentu guys. Padahal tanpa menyebut nama klub, publik pasti akan menebak-nebak siapa yang dimaksud. Rivalitas itu bagus untuk sepak bola guys ya, tapi rivalitas yang sehat lahir dari persaingan prestasi, bukan dari kebencian yang berlebihan. Karena pada akhirnya jika Persib kuat, maka klub lain harus menjadi lebih kuat lagi, bukan sibuk berharap Persib jatuh. Sebab klub besar tidak kehilangan dominasi karena dibenci. Klub besar kehilangan dominasi ketika ada tim lain yang mampu mengalahkan mereka secara konsisten di atas lapangan. Menurut saya itulah inti pesan dari yang disampaikan Rahmat Darmawan guys ya. Ya kalau mau menghentikan Persib, lakukan dengan trofi. Kalau mau menyaingi Persib, lakukan dengan prestasi. Karena papan klasemen tidak pernah dihitung dari jumlah hinaan, tetapi dari jumlah poin yang berhasil diraih.